Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat siang, selamat datang, dan selamat bergabung kepada seluruh teman SMA, Bapak Ibu Guru, maupun tenaga pendidikan beserta tamu undangan dalam webinar yang bertajuk Peluncuran Aplikasi Erapod SMA versi 2025 yang dilaksanakan oleh Direktorat Sekolah Menengah Atas dan disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Direktorat Sekolah Menengah Atas, serta diikuti oleh teman SMA di seluruh Indonesia. Selanjutnya, supaya kita lebih bersemangat, mari kita bersama-sama menggaungkan tagline SMA terlebih dahulu. Jangan lupa untuk disematkan dalam kolom komentar ya Bapak Ibu, dengan tagline SMA Maju Bersama Hebat Semua. Semoga Bapak dan Ibu semua senantiasa diberikan kesehatan dan kebugaran dalam menjalani semua aktivitas. Senang sekali rasanya saya Adi Triantoro selaku moderator yang akan bersamai Bapak Ibu dalam webinar siang ini selama 90 menit ke depan. Sebelum kita melanjutkan acara, marilah kita sejenak berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara ini diberkahi, berjalan lancar, dan berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Bapak, Ibu, dan teman SMA dari Sabang sampai Merauke, pada kesempatan ini juga sudah bergabung Direktur SMA beserta narasumber yang akan menyampaikan informasi terbaru mengenai topik yang akan kita bahas dalam webinar kali ini. Untuk itu, kita langsung menyapa di sini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung yang terhormat Direktur SMA Bapak Winner Jihad Akbar SSI MAK. Selamat siang Pak Jihad, salam sehat selalu Pak. Yang kami hormati Bapak Inyoman Pasek selaku tim pengembang Erapod SMA dari Distrik Kuara, Provinsi Bali. Selamat siang Pak Pasek. Selamat siang. Baik Bapak Ibu dan teman SMA, selanjutnya saya akan menyampaikan tata tertib informasi pada webinar berikut. Pertama, Bapak dan Ibu tidak perlu menuliskan kehadiran pada kolom chat kanal YouTube, karena kehadiran dapat diisi melalui tautan yang telah disediakan, dan dapat diisi sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan akan otomatis dimuat dalam sertifikat. Kedua, Bapak, Ibu, serta teman SMA yang ingin bertanya, bisa langsung melalui kolom chat atau komen di YouTube Direktorat SMA. Bapak, Ibu, dan teman SMA yang berbahagia, mengawali webinar siang hari ini, mari kita simak bersama arahan sekaligus pembukaan oleh Direktur Sekolah Menengah Atas. Kepada Bapak Winner Jihad Akbar, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan seluruh Indonesia, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan, Bapak Ibu perwakilan dari Dinas Pendidikan, serta teman SMA yang berbahagia. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul walaupun secara daring ini dalam acara yang penting siang hari ini dengan kondisi yang luar biasa dengan tema webinar peluncuran aplikasi Erapor SMA versi 2025. Webinar ini diselenggarakan oleh Direktorat SMA yang ditujukan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, terutama Bapak Ibu rekan-rekan di daerah yang terlibat langsung dalam pengelolaan data hasil belajar dan pelaporan capaian murid. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, aplikasi Erapod telah menjadi bagian penting dalam upaya digitalisasi pembelajaran di Indonesia. Sejak pertama dikembangkan, aplikasi ini terus membantu sekolah dalam mengelola dan melaporkan hasil belajar secara efisien, akurat, dan transparan. Sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan Dapodik, menjadikan Erapor sebagai alat yang tidak hanya memudahkan proses administrasi, tetapi juga memperkuat pengambilan keputusan yang berbasis data yang valid di satuan pendidikan. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan arah kebijakan kurikulum, Direktorat SMA kembali melakukan inovasi
dan transformasi pada e-rapor mulai versi tahun 2025 ini. Pembaruan ini dilakukan menyeluruh mulai dari pengembangan ulang dengan framework terbaru, optimasi performa sistem, hingga penyesuaian terhadap kebijakan kurikulum dan penilaian yang terbaru. Kami juga melakukan penyesuaian fitur agar lebih adaptif terhadap kebutuhan satuan pendidikan, termasuk pengelolaan nilai transkrip dan buku induk murid, serta peningkatan fitur personalisasi dan juga monitoring yang memungkinkan satuan pendidikan memantau perkembangan rapor murid secara lebih visual dan dinamis. Tentu saja, pembaruan ini tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi yang sangat panjang antara tim pengembang e-rapor, wali wilayah, dan juga berbagai pihak di daerah-daerah. Selama beberapa bulan terakhir ini, tim telah melakukan pengujian, pengumpulan umpan balik, dan penyempurnaan berulang kali untuk memastikan bahwa versi terbaru ini benar-benar stabil, aman, dan siap digunakan oleh seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Selain pembaruan teknis tadi, e-rapor versi tahun 2025 ini juga disesuaikan dengan dinamika kurikulum saat ini. Misalnya, penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 yang dinonaktifkan sementara mulai tahun 2025-2026, serta dukungan terhadap penilaian kurikulum dan format rapor terbaru sesuai ketentuan PPA tahun 2025. Bapak Ibu semua yang berbahagia, aplikasi rapor ini tidak hanya berperan sebagai alat pengelolaan nilai dan rapor murid, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung proses seleksi nasional berbasis prestasi. Melalui integrasi yang terjadi antara data e-rapor dan PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa, satuan pendidikan dapat memastikan bahwa data capaian akademik murid terekam dengan valid dan juga lengkap. Dalam kebijakan SNBP tahun 2026, sekolah yang menggunakan e-rapor untuk pengisian PDSS akan memperoleh tambahan kuota murid eligible sebesar 5%. Kebijakan ini menjadi bentuk penghargaan bagi satuan pendidikan yang konsisten menerapkan sistem pelaporan digital, di mana akurasi data menjadi dasar untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam proses seleksi, serta mencegah bagaimana markup dan juga cuci rapor. Peluncuran e-rapor versi 2025 ini bukan sekedar pembaruan aplikasi, melainkan juga langkah strategis dalam memperkuat ekosistem digital pendidikan. Kami berharap aplikasi ini semakin memudahkan kepala satuan pendidikan, guru, dan juga administrator dalam mengelola data akademik, serta membantu dinas pendidikan untuk memonitor perkembangan capaian belajar di wilayahnya masing-masing secara real time dan akurat. Dengan dukungan sistem yang lebih modern, ringan, dan juga responsif, kami sangat yakin e-rapor versi 2025 akan semakin meningkatkan efisiensi kerja dan juga kualitas layanan pendidikan di satuan pendidikan, terutama di jenjang SMA. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim pengembang e-rapor dan para wali wilayah, serta berbagai pihak yang telah berkontribusi melalui masukan dan juga pendampingan di lapangan. Inovasi ini adalah hasil kerja kolektif bagi kita semua sebagai wujud nyata kolaborasi pemerintah dan juga masyarakat pendidikan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan juga kebutuhan zaman. Sebagai penutup, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti webinar ini dengan antusias. Silahkan menyimak penjelasan lebih rinci mengenai fitur-fitur dan juga pembaharuan teknis e-rapor versi 2025 ini yang akan disampaikan oleh narasumber setelah kegiatan pembukaan. Semoga aplikasi ini dapat memberikan manfaat besar bagi satuan pendidikan dan juga menjadi bagian penting dalam upaya kita meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Selamat melakukan webinar peluncuran e-rapor.
Salam bahagia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dan Bapak menyampaikan arahan dan sambutannya. Mohon izin, sebelum berlanjut pada agenda berikutnya, tanpa mengurangi rasa hormat, jika Bapak ada aktivitas atau kesibukan lain, disilakan untuk meninggalkan ruang daring. Bapak, Ibu, dan teman SMA, Bapak Direktur menekankan bahwa Erapot SMA bukan hanya sekadar alat pelaporan nilai, tapi merupakan bagian penting dari transformasi digital pendidikan yang memperkuat tata kelola dan pengambilan keputusan berbasis data di sekolah. Beliau juga menyampaikan bahwa Erapot versi 2025 hadir dengan sistem yang lebih modern, responsif, dan terintegrasi penuh dengan Dapodi, serta telah disesuaikan dengan kebijakan kurikulum dan format penilaian terbaru. Melalui peluncuran versi terbaru ini, Pak Direktur mengajak seluruh pihak untuk beradaptasi, berkolaborasi, dan memanfaatkan Erapot serta optimal demi peningkatan kualitas layanan pendidikan di Indonesia. Sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada teman SMA yang sudah bergabung di kanal YouTube Direktorat SMA. Jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah disematkan oleh panitia di kolom komentar. Baik, Bapak, Ibu Guru, teman SMA yang berbahagia. Acara selanjutnya adalah acara yang menjadi perhatian pada hari ini, yaitu pemaparan dari narasumber terkait webinar peluncuran aplikasi Erapot SMA versi 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Inyoman Pasek. Baiklah, marilah kita mulai. Kepada Bapak Pasek dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Adi. Suara saya sudah jelas ya? Sudah terdengar, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Direktur Sekolah Menengah Atas, Pak Jihad. Yang saya hormati eh, Bapak Ibu, ya, Pak Adi sebagai moderator dan juga Bapak Ibu tim yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kemudian operator, dan juga Bapak Ibu yang hadir seluruhnya di ruang online ini. Ya. Dan pada saat ini saya akan coba memaparkan terkait dengan aplikasi Erapot SMA versi 2025. Mohon izin, saya share screen. Mohon izin, host bisa diaktifkan untuk saya share screen. Oke, paparan saya sudah terlihat jelas ya, Pak Adi? Sudah, Pak. Oke. Eh, Terima kasih ya. Mohon izin saya langsung menyampaikan beberapa hal terkait dengan aplikasi Eraport. Ya. Perkenalkan, saya Inyoman Pasek selaku pengembang aplikasi Eraport di Direktorat SMA. Untuk saat ini ingin memaparkan beberapa hal terkait dengan perkembangan aplikasi Eraport SMA, khususnya yang hari ini kita akan luncurkan, yaitu versi 2025. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan juga di webinar-webinar sebelumnya, baik pada tahun pertama peluncuran di 2022 secara bersama-sama maupun di setiap kegiatan, bahwasannya aplikasi Eraport, khususnya aplikasi Eraport SMA ini tidak lain adalah
aplikasi perangkat lunak yang berbasis web. Yang dipergunakan seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa ini digunakan untuk manajemen penilaian khususnya untuk di sekolah jenjang SMA. Nah, aplikasi ini tentunya dikembangkan dengan mengacu pada kaidah-kaidah pada sistem penilaian atau asesmen sebagaimana telah termuat di dalam panduan pembelajaran dan asesmen terbaru baik untuk kurikulum Merdeka yang tahun 2022, 2024 dan disempurnakan lagi di tahun 2025 maupun untuk panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013 yang telah direvisi beberapa kali termasuk juga untuk tahun ini. Termasuk juga dari panduan-panduan yang lainnya seperti panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang saat ini diperbaiki juga ya, dikembangkan juga dengan panduan kokurikuler untuk tahun ini. Nah, tentunya juga terkait dengan aplikasi Raport ini masih seperti versi-versi sebelumnya, itu adalah terintegrasi dengan Dapodik melalui web service yang telah disediakan oleh Dapodik. Dan ini kita kembangkan secara bersama-sama oleh tim pengembang di Direktorat SMA. Nah, di dalam implementasinya, nanti terkait dengan aplikasi e-Raport ini, Direktorat SMA telah menyiapkan tim teknis untuk membantu Bapak Ibu di lapangan yang mengalami kesulitan di dalam pemanfaatan aplikasi dengan tim teknis melalui grup-grup wali data yang sudah disiapkan maupun melalui FAQ yang sudah diluncurkan juga di web e-Raport di Rektorat SMA. Nah, terkait dengan aplikasi ini akan terus selalu dikembangkan menyesuaikan dengan berbagai kebijakan yang berlaku di daerah, khususnya di kaitannya dengan penilaian, termasuk juga kebijakan-kebijakan dari sisi Dapodik. Dan ini adalah aplikasi yang gratis yang sudah disiapkan oleh Direktorat SMA untuk membantu sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, khususnya jenjang SMA yang telah menerapkan baik untuk kurikulum Merdeka maupun untuk kurikulum 13. Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan aplikasi e-Raport ini sudah cukup panjang khususnya di SMA. Itu dimulai tahun 2015, awal pertama kali pengembangan e-Raport oleh tim Direktorat SMA, yaitu dari versi 1 yang dikembangkan di tahun 2015. Kemudian dengan berbagai perubahan, baik dari sisi kebijakan, perubahan kurikulum, penilaian, termasuk juga perkembangan di sisi Dapodik dan kebutuhan-kebutuhan lapangan, aplikasi ini terus dikembangkan sampai beberapa tahap pengembangan hingga di tahun 2022 dengan kebijakan kurikulum Merdeka ini diluncurkan aplikasinya 2022 dengan versi KM21. Kemudian karena masih ada beberapa sekolah yang mengimplementasikan kurikulum 13 juga diakomodir. Dan di 2024 kemarin diluncurkan aplikasinya yaitu versi 23.2 sebagai versi yang terakhir kemarin di tahun 2024. Dan karena ada beberapa kebijakan dari sisi asesmen dan penilaian termasuk juga kurikulum dan juga perkembangan dari sisi Dapodik dan kebijakan beberapa di pusat, maka aplikasi e-Raport SMA untuk saat ini dikembangkan di dalam versinya yang kita luncurkan hari ini yaitu di versi 2025. Bapak Ibu, ini adalah sekilas tampilan dari aplikasi sejak pertama kali diluncurkan dengan kebijakan kurikulum Merdeka di tahun 2022 dengan versi 22.1 di bulan November tahun 2022. Kemudian karena masih ada kurikulum 13 diakomodir dengan versi K13.1 dan Desember 2023 kedua aplikasi ini digabungkan menjadi satu aplikasi itu di 23.1 dan beberapa pengembangan dan atas kebijakan juga di versi 23.2 yang diluncurkan Oktober 2024 tahun lalu. Ini adalah versi yang terakhir kemarin dan saat ini tepat di Oktober 2025, 1 tahun yang lalu juga ya.
ini diluncurkan aplikasi versi 2025 dengan tampilan sedikit berbeda dengan versi sebelumnya. Beberapa update yang dilakukan di versi 2025 ya, sebagai bahan informasi kepada Bapak Ibu pengguna aplikasi Raport ya. Jadi versi 2025 ini tidak lain adalah pengembangan dari aplikasi versi sebelumnya, yaitu versi 23.2, yang mana di versi 2025 ini dilakukan pengembangan ulang dengan memanfaatkan framework yang terbaru agar mengikuti perkembangan zaman terkait dengan fitur-fitur yang mendukung teknologi yang terbaru. Nah, di sisi lain juga ada update dari sisi database, baik PHP juga diupdate, kinerja juga terkait dengan kinerja sistem baik PHP maupun eh, versinya yang sebelumnya masih versi 7, ya sekarang sudah di-upgrade ke versi 8. Nah, beberapa fitur juga sudah ditambahkan, ada fitur masukan kemarin, ada fitur upload foto, baik secara massal maupun satu persatu, kop sekolah, kemudian ada fitur juga buka tutup nilai, artinya nanti kalau sudah selesai penginputan nilai, nanti melalui admin bisa menutup untuk proses input nilai oleh guru dan wali kelas. Ada penambahan fitur juga untuk cek perkembangan nilai raport dan grafik nilai raport. Kemudian penambahan fitur download logger, ya, loggernya ini bukan hanya satu semester, tetapi juga ada download seluruh nilai yang dari awal sampai akhir dalam satu format Excel. Kemudian karena di tahun ini ada kebijakan terkait dengan tidak laginya berlaku P5 untuk semester ini, maka di semester ini fitur P5 nonaktif, tetapi kalau login di semester sebelumnya, fitur P5 masih aktif. Ya. Kemudian ada penambahan penilaian kokurikuler sesuai dengan regulasi yang terbaru. Bahkan ini juga sudah mengakomodir perkembangan terbaru regulasi terkait dengan alur perkembangan kompetensi yang beberapa minggu lalu telah terbit. Sehingga penilaian baik untuk kokurikuler nanti disesuaikan juga dengan alur perkembangan yang sudah diakomodir dari Eraport ini. Ada beberapa juga penambahan fitur cetak raport ya sesuai dengan format yang sudah dituangkan di dalam panduan pembelajaran dan asesmen yang berlaku mulai semester ini. Nah, kalau misalnya masih cetak raport di semester sebelumnya, maka format masih mengikuti format pada semester di mana regulasi pada saat itu masih berlaku. Nah, kemudian ada untuk semester ini, mulai semester ini ya di fitur 2025 ini ada penambahan fitur, ada fitur buku induk siswa yang ini kemarin menjadi masukan dan keinginan dari beberapa pengguna karena sekolah sudah memakai cukup lama Eraport SMA, sudah selayaknya mendapatkan fitur-fitur tambahan seperti buku induk dan juga ada fitur transkrip nilai raport untuk semua semester. Sehingga nanti nilai raport yang siswa khususnya nanti siswa jenjang akhir ketika memerlukan transkrip nilai raport dari semester 1 hingga semester 6 itu tinggal cetak dan ditandatangani. Nah, ini sudah disiapkan di versi yang sekarang. Nah, terkait dengan beberapa hal lagi di fitur yang 2025 ini ada beberapa perbaikan dari sistem penambahan pembelajaran, kemudian sistem format import ini ada disederhanakan lagi sehingga harapannya aplikasi yang kita kembangkan di tahun ini itu memudahkan untuk guru memanfaatkan sesuai dengan alur kerja guru. Nah, kemudian ada perbaikan juga arus proses penginputan data dan juga pengiriman nilai ke Dapodik. Dan ini menjadi konsen kami bagaimana agar proses pengiriman nilai ya, bisa berhasil ke Dapodik karena dari data nilai yang terkirim ke Dapodik nantinya inilah yang menjadi muara untuk sekolah-sekolah khususnya siswa yang nanti bisa masuk ke pangkalan data SNBP untuk bisa sebagai kandidat ketika nanti masuk ke jenjang berikutnya. Dan juga nanti beberapa hal di sini kebijakan-kebijakan terkait dengan pemanfaatan nilai di Dapodik yang ditetapkan melalui Pusdatin itu akan diberlakukan. Maka sekali lagi
ada perbaikan juga di dalam proses pengiriman nilai agar sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa fitur juga di sini sudah ada pembaharuan, perbaikan dari alur proses backup restore data, termasuk juga ada penambahan transkrip nilai ijazah. Ya, nanti yang kemarin belum masuk, sekarang sudah ditambahkan transkrip nilai ijazah sesuai dengan format transkrip nilai ijazah pada eh, semester kemarin. Dan ini hanya aktif di semester genap. Kemudian beberapa pembaharuan juga dari sisi tampilan aplikasi dan sistem pengelolaan secara menyeluruh di aplikasi Eraport versi 2025. Nah, cukup banyak pembaharuan yang dilakukan di versi 2025 ini, sehingga harapannya mudah-mudahan bisa membantu sekolah, ya, khususnya seluruh sekolah jenjang SMA bisa memanfaatkan dengan baik aplikasi yang sudah dikeluarkan oleh kementerian. Nah, terkait dengan alur data masih sama seperti yang sudah diinformasikan di versi-versi sebelumnya juga, bahwasannya aplikasi Eraport ini terintegrasi dengan Dapodik melalui jaringan lokal. Jadi antara Dapodik dan Eraport ini terintegrasi di lokal sekolah, ya. Antara server Raport dan server Dapodik ini terintegrasi di lokal sekolah, di mana data-data yang bersumber dari Dapodik, ya, ini ditarik oleh Eraport melalui web service. Kemudian nilai yang sudah diinput di Eraport ini nanti bisa dikirim kembali ke Dapodik melalui web service. Yang selanjutnya, Dapodik yang sudah memuat nilai dari Eraport inilah disinkronkan dikirim ke pusat. Yang nanti masuk dari server Dapodik pusat nanti akan dimanfaatkan untuk jenjang-jenjang lainnya maupun untuk instansi lainnya untuk pemanfaatan lebih lanjut. Salah satunya nanti adalah untuk SNBP dan juga mungkin ke depan ini sebagai informasi tambahan juga untuk sekolah-sekolah agar benar-benar memanfaatkan aplikasi raport ini untuk mengisi data nilai raport di Dapodik, karena data nilai di Dapodik ini nanti akan dimanfaatkan digunakan oleh Pusdatin kaitannya dengan validasi siswa yang berhak untuk mendapatkan ijazah. Jadi untuk siswa yang berhak mendapatkan ijazah di samping NISN valid nanti harapannya memiliki rekam jejak nilai raport di Dapodik. Nah, berikutnya untuk konfigurasi sistem pengelolaan jaringan komputer di sekolah, ini Eraport ini dihubungkan melalui jaringan LAN, ya, melalui jaringan LAN. Boleh ada internet, boleh tidak. Yang penting ini terintegrasi dalam jaringan lokal. Yang mana aplikasi Eraport diinstal pada satu server, ya, ada server di sekolah digunakan untuk server Eraport, dan ada server Dapodik. Nah, antara Eraport dan Dapodik boleh satu server, boleh juga berbeda server, karena ini nanti bisa dihubungkan secara jaringan, ya, dengan catatan kelas jaringannya ini harus berada pada jaringan yang sama. Kemudian untuk guru, siswa, wali kelas, ya, ini bisa mengakses aplikasi Eraport itu langsung dengan memanggil IP server dari jaringan tersebut. Nah, ini sudah seringkali kami sampaikan. Nah, kalau sekolah ingin mengonlinekan, ingin agar raportnya online, tentunya yang dilakukan di sini adalah server Eraport ini dikondisikan dalam keadaan online dengan menggunakan fasilitas IP public. Ya. Tapi kalau di sini tidak punya IP public, tentunya secara langsung tidak bisa diakses secara online dari rumah. Kecuali nanti memanfaatkan fitur-fitur tambahan, aplikasi tambahan untuk bisa diakses secara online. Nah, bagi yang ke sarana prasarana ini tidak memungkinkan tapi tetap ingin online, maka bisa memanfaatkan cara yang kedua, yaitu dengan ya memanfaatkan fasilitas cloud server. Yang mana nanti aplikasi Eraport-nya ini bisa diinstal di cloud server, termasuk juga nanti Dapodeknya, otomatis karena ini terinstal di cloud server, otomatis seluruh perangkat yang terkoneksi dengan internet dengan memanggil IP dari cloud server kita otomatis bisa terhubung dan mengerjakan Eraport. Nah, ini cara yang kedua yang bisa dilakukan. Kemudian di dalam implementasinya di sekolah, sekali lagi Eraport ini tidak bisa dikerjakan oleh satu orang, tetapi aplikasi ini adalah dikerjakan oleh tim sesuai dengan tupoksinya masing-masing
ada 5 komponen yang berperan di dalam pengembangan di dalam implementasi e-raport ini. Satu itu adalah operator dapodik. Ya, kalau kita berbicara operator, ini adalah operator dapodik yang bertugas untuk menginput data seluruh data yang ada di dapodik, baik data siswa, PTK, kelas, kemudian pembelajaran, wali kelas, termasuk juga membuatkan web service dan ekstrakurikuler. Nah, selanjutnya ada admin. Ya, admin ini boleh dari unsur operator, bisa juga dari unsur wakasek, atau dari unsur guru yang ditugaskan sebagai admin, yang mana admin ini bertugas untuk menyiapkan data referensi. Jadi inilah yang mengelola data raport sekolah, yang memanage data raport sekolah, mulai dari mendaftarkan web service, mengambil data dapodik, kemudian membuatkan data pengguna, menyiapkan referensi, dan seterusnya. Ini dilakukan oleh admin, termasuk juga untuk menyusun referensi dan mencetak ledger, raport, kemudian mengelola buku induk, transkrip nilai, membackup restore data, dan juga mengirim nilai ke dapodik. Inilah yang dilakukan oleh admin. Tapi di sini admin tidak menginput nilai karena tugas input nilainya itu dilakukan oleh guru, kecuali nanti untuk transkrip nilai ijazah. Nah, sedangkan untuk guru di sini sesuai dengan tupoksinya di dalam memberikan penilaian nilai raport diawali dengan input tujuan pembelajaran, apa saja tujuan-tujuan pembelajaran yang eh, ingin dicapai atau dinilai di semester ini diinput, kemudian diinput nilai raportnya, yang diinput nilai akhir saja, serta melakukan checklist capaian-capaian atau tujuan-tujuan pembelajaran mana yang sudah dicapai secara optimal dan tujuan pembelajaran mana yang masih perlu peningkatan untuk setiap siswa. Nah, bagi guru yang bertugas sebagai pembina ekstra, yaitu menginput nilai ekstra. Bagi guru yang bertugas sebagai koordinator kokurikuler atau koordinator proyek, nanti menginput nilai kokurikuler. Sedangkan bagi guru yang memiliki siswa yang masih menerapkan kurikulum 13 atau kelas-kelas yang masih menerapkan kurikulum 13, nanti akan menginput capaian 8 dimensi profil lulusan pada kurikulum 13. Ini fitur menu ini akan tampil sesuai dengan karakteristik kelas yang diampu. Selanjutnya, kalau untuk wali kelas ini punya tugas mengupdate data siswa bekerja sama dengan administrator, nanti bisa dilakukan oleh admin maupun oleh wali. Kemudian input rekap kehadiran, input ekstrakurikuler, input kenaikan kelas, dan melakukan cetak raport, input nilai, dan transkrip nilai ijazah, ini juga bisa dilakukan oleh wali kelas. Kemudian untuk siswa, kalau akses ini diberikan kepada siswa juga, siswa dapat memantau perkembangan nilai raportnya dari semester 1 sampai semester akhir, mendownload dan mencetak raport, ya, maupun file-file raport yang sudah diizinkan untuk di-download oleh admin. Dan fitur-fitur lainnya seperti biasa sebuah aplikasi ada fitur import, fitur rincian nilai, grafik. Ya, ini beberapa fitur sudah disiapkan di aplikasi. Nah, ini saya buatkan alur kerja. Ya, alur kerja ini sebenarnya sebuah proses mengikuti menu-menu yang ada. Ya, bagaimana nanti menyusun raport. Ya, mulai dari admin mengerjakan apa. Ya, ada 2 menu nanti yang dikerjakan oleh admin. Selanjutnya setelah admin mengerjakan ini, barulah guru menginput nilai ya sesuai dengan prosedurnya ini. Ya, jadi ini adalah merupakan urutan ya dari admin. Selesai admin mengerjakan bagian ini, nanti guru mengerjakan, selanjutnya pembina ekskul mengerjakan nilai ekskul, kemudian koordinator P5, koordinator kokurikuler nanti mengerjakan atau menginput nilai kokurikuler, barulah nanti wali melakukan cetak nilai. Nah, ini prosedurnya. Demikian juga kalau membuat raport P5 ini sama seperti yang sebelumnya, ya masih persis sama, dan ini berlaku untuk tahun ajaran sebelum tahun ajaran sekarang. Artinya nanti sebelum 2025-2026 semester ganjil, fitur ini masih aktif untuk sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya ada nanti fitur transkrip nilai ijazah. Nah, nanti transkrip nilai ijazah dimulai dari administrator menyiapkan referensi, kemudian setelah referensi disiapkan, nanti input mapping nilai raport, nilai transkrip, kemudian nanti menentukan formatnya dan langsung cetak transkrip nilai.
ijazah. Kemudian ada lagi alur kerja untuk membuat buku induk ya. Nanti ada menu yang khusus untuk buku induk dan transkrip nilai raport. Nanti itu adalah melalui menu buku induk dan transkrip nilai raport. Nanti dari admin mengerjakan. Nah, ini alurnya yang nanti bisa diikuti. Semua ini sudah ada di panduan. Nah, ini beberapa tampilan ya, tampilan contoh cetak raport yang sebelum 2005-2006 ganjil, artinya nanti kalau sekolah-sekolah pengguna e-raport yang kalau login di semester sebelumnya nanti cetak raport nanti akan formatnya seperti ini, baik untuk kurikulum Merdeka maupun untuk kurikulum 13 sesuai dengan regulasi yang berlaku saat itu. Kemudian kalau login atau mengerjakan raport di tahun 2025-2006 semester ganjil, format raport sudah menyesuaikan. Kurikulum Merdeka nanti kokurikuler sudah menjadi satu di sini. Ya, formatnya sudah disesuaikan sesuai dengan PPA secara otomatis. Termasuk juga untuk kurikulum 13 juga ada penyesuaian di penilaian sikap mengikuti dengan perkembangan yang nanti akan ditampilkan juga di lampiran dari Panduan Pembelajaran dan Asesmen Revisi K13. Nah, selanjutnya ini adalah contoh raport P5 yang kemarin kalau login di semester kemarin. Artinya fitur-fitur yang berlaku di versi 23.2 juga masih berlaku di versi yang sekarang. Nah, ini tampilan hasil cetak untuk transkrip nilai ijazah. Ya, seperti ini, persis seperti regulasi yang berlaku terkait dengan format. Ya. Kemudian ada transkrip buku induk ya. Ini ada buku induk yang nanti tampilannya buku induk, identitas, dan ini juga akan menampilkan rekap nilai raport dari semester awal sampai semester akhir, termasuk juga kehadiran dan ekstrakurikuler, persis seperti yang ada pada buku induk. Ya. Nanti sekolah kalau fitur ini sudah diaktifkan, tinggal sekolah nanti cetak buku induknya, nanti otomatis akan terisi by system sesuai dengan nilai yang tersedia. Jadi ini kalau nilainya tidak tersedia ya pasti kosong. Nah, tentunya di sini nanti perlu penyesuaian pengelompokan mata pelajaran agar sesuai dengan regulasi yang terbaru. Nah, ini contoh transkrip nilai raport ya. Ya, nanti kalau biasanya di akhir tahun anak-anak kelas 12 selain transkrip ijazah ingin ada transkrip nilai raport yang merekap nilai dari semester 1 sampai semester 6 ya. Contohnya seperti ini. Nanti tinggal cetak di aplikasi ini, tinggal proses cetak setelah menyesuaikan pengelompokan mapel dicetak, nanti tinggal ditandatangani, otomatis transkrip nilai sudah dibuatkan dengan format yang standar ya. Nah, itu beberapa hal Bapak Ibu terkait dengan perkembangan aplikasi e-raport. Dan di aplikasi ini juga sudah disiapkan ya panduan ya, buku panduan yang lengkap. Nah, di tahun 2025 ini kita sudah menerbitkan buku panduan yang cukup lengkap ya, isinya ada 9 bab ya, nanti silakan disesuaikan untuk ada bab untuk admin, ada bab pengetahuan umum, ada bab penutup, ada tambahan juga bab untuk wali, bab untuk guru ya. Dan ini tebalnya sekitar 230-an halaman. Nanti silakan Bapak Ibu pengguna e-raport di sekolah jangan lupa untuk mengikuti panduan yang sudah disiapkan karena seluruh penjelasan terkait dengan e-raport ini sebenarnya sudah dituangkan di dalam buku panduan. Ya, jangan sesekali kita mengerjakan aplikasi raport ini tanpa mengikuti panduan yang ada karena aplikasi ini sekali lagi itu adalah merupakan alur proses kerja yang terstruktur ya, sesuai dengan yang sudah dimuat di panduan sehingga benar-benar tidak menemukan kendala. Nah, untuk membantu nanti Bapak Ibu di dalam implementasi di lapangan, di aplikasi raport ini juga sudah ditampilkan di bagian informasi terkait dengan link grup ya, link WA grup ya masing-masing wilayah nanti yang dikoordinir oleh teman-teman wali data. Ini ada 8 grup, nanti silakan Bapak Ibu join di grup sesuai dengan wilayahnya masing-masing ya. Nanti bisa di-scan. Nah, itu sudah juga ditampilkan di aplikasi e-raportnya. Nanti silakan Bapak Ibu cermati sehingga benar-benar seluruh
sekolah di seluruh Indonesia tidak ada yang tidak mendapatkan layanan dalam pendampingan aplikasi Eraport ini. Sehingga ini sudah ada grupnya, mohon dimanfaatkan dengan baik. Baik Bapak Ibu ya, nanti terkait dengan aplikasi ini ya, nanti khususnya untuk pengguna-pengguna versi sebelumnya, termasuk juga saya informasikan di sini, termasuk pengguna aplikasi Raport yang pernah saya kembangkan dengan nama Raport SP di versi sebelumnya, silakan lakukan backup terhadap seluruh semester, kemudian nanti silakan di-download aplikasi Eraport versi 2025 ini dan install, maka seluruh backup ini nanti bisa direstore kembali ke aplikasi Eraport versi 2025. Sehingga mulai tahun ini hanya ada satu penggunaan aplikasi Eraport di jenjang SMA, yaitu aplikasi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, yang difasilitasi nanti dibantu oleh tim-tim teknis yang sudah disiapkan. Oleh karena itu nanti harapannya seluruh sekolah jenjang SMA ya dapat memanfaatkan ini dengan baik, karena ke depan nilai yang sudah terkirim ke Dapodik ya, jadi saya ingatkan untuk bisa mengirimkan selalu nilainya ke Dapodik untuk bisa nanti dimanfaatkan lebih lanjut, jangan sampai nanti menemukan masalah, terutama nanti bagi anak-anak yang kelas 12 untuk kegiatan untuk keikutsertaannya dalam SNDP maupun untuk ijazah. Jadi ada nanti untuk pengguna baru, tinggal install aplikasi yang baru, hasil backup di versi sebelumnya itu bisa direstore di aplikasi yang sekarang ya. Jadi sudah ada menunya, ya silakan di backup. Nah, kemudian untuk yang pengguna baru tinggal langsung saja download aplikasinya, kemudian install ya. Dan perlu dipastikan juga selama proses instalasi mohon dipastikan untuk menonaktifkan antivirus ya, agar jangan sampai nanti file-file yang kecil itu diblok dan menyebabkan aplikasi tidak berjalan. Mohon diikuti panduan dengan baik di dalam instalasi aplikasi Eraport ini. Nanti untuk standarnya user dan password itu standar, usernya admin, administrator, passwordnya administrator, itu sudah juga disiapkan di panduan. Dan jangan lupa kalau Bapak Ibu mengonline-kan, nanti user standar ini tolong dihapus dan dibuatkanlah user-user yang baru sesuai dengan keinginan sekolah. Ya. Nah, kemudian di mana sih aplikasi ini didapatkan? Nah, untuk saat ini aplikasi sudah dirilis di webnya Direktorat SMA. Ya. Nah, nanti alamatnya itu ada di sma.kemendikdasmen.go.id/eraport. Ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, ini nanti tampilan Eraportnya. Silakan nanti di bagian ini ada beberapa informasi yang bisa disimak dengan baik ya. Nah, di sini sudah disiapkan juga ada beberapa dokumentasi, ada langsung unduh aplikasi. Mohon nanti disimak informasi-informasi terkait dengan aplikasi Eraport yang ada di web ini. Ya. Termasuk juga di web ini perlu saya sampaikan ada panduan, ada video, ada FAQ, dokumentasi, ya, troubleshooting, ya, dan link grup, ya, ini komunitas. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu tidak kesulitan di dalam implementasi Eraport, karena di bagian ini sudah disampaikan banyak informasi, mohon digunakan fitur yang ada di sini dengan baik. Nah, kalau Bapak Ibu untuk download, ya, silakan di sini ada download panduan juga, ya. Nah, silakan nanti dicermati. Nah, di sini juga ada untuk Eraport, ya, nanti bisa dicermati juga, ya. Nah, kalau unduh silakan klik unduh sekarang. Kemudian di sini ada aplikasinya, unduh sekarang. Ya. Di sini akan ada informasinya, silakan klik unduh. Dan sebelum mengunduh, nah, Bapak Ibu mohon diri laporkan dengan direktorat bahwasannya Bapak Ibu ingin download aplikasi ini, tolong dicantumkan NPSN dan nama sekolah dengan benar, ya, nama lengkap operator atau admin, agar kami di direktorat mengetahui siapa saja sekolah-sekolah yang sudah mengunduh aplikasi Raport ini dan memanfaatkan di sekolahnya. Ya, tolong Bapak Ibu ya agar bisa memanfaatkan web ini dengan baik ya, sehingga nanti Bapak Ibu benar-benar terdata sebagai pengguna
raport di sekolah. Ya. Nanti setelah ini tinggal klik download, nanti otomatis aplikasinya bisa terdownload. Ya, baik. Sebagai awal itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan aplikasi ini. Ya. Saya izin tutup dulu share screen-nya untuk melanjutkan ke paparan berikutnya. Izin saya melanjutkan ya untuk share screen untuk menunjukkan aplikasi e-rapor yang versi 2025. Ya, eh, sebagai informasi ini gambaran awal ya, sekedar informasi untuk Bapak Ibu, nanti walaupun nanti Bapak Ibu bisa coba langsung. Saya ingin menunjukkan beberapa fitur yang ada. Ini adalah tampilan terbaru dari aplikasi e-raport versi 2025. Nah, untuk di bagian ini ada panduan ya. Nanti bisa diklik panduannya untuk menampilkan panduan. Ini ada panduannya yang secara detail sudah menampilkan ya. Ini sudah ditandatangani Pak Direktur juga. Ini panduan sudah sangat-sangat lengkap. Ya, silakan nanti Bapak Ibu, bahkan di sini ada eh, tambahan juga informasi untuk membangun LAN bagi yang Bapak Ibu yang masih awam terkait dengan membangun jaringan. Ya, sekali lagi mohon dimanfaatkan seluruh informasi yang ada pada panduan ini sehingga Bapak Ibu benar-benar bisa memanfaatkan dengan baik. Oke, saya lanjutkan. Ya. Nah, untuk login pertama kali Bapak Ibu nanti silakan menggunakan user administrator, passwordnya administrator. Ya, kalau Bapak Ibu belum mengambil data dari Dapodik, tentunya ini nanti belum ada data sekolah ya. Karena ini sudah ada data sekolahnya, maka sudah tersedia. Oke. Nah, ini tampilan awalnya Bapak Ibu ya. Di bagian admin nanti ini tampilannya. Nah, ada beberapa hal yang di sini di bagian admin. Ya. Di sini ada fitur untuk buka tutup eh, guru proses input nilai, nanti bisa ditutup eh, dan bisa dibuka kembali. Kemudian ada link untuk mengisi pendataan. Silakan Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin mengingatkan, nanti laporkan diri sekolah Bapak Ibu sebagai pengguna e-raport sehingga Direktorat SMA punya data siapa-siapa saja sekolah yang sudah menggunakan e-raport yang dikeluarkan oleh Kemendikbudrismen. Kemudian ada panduan juga ya, bisa diakses dari sini, dan ini adalah fitur tambahan untuk saat ini Bapak Ibu ya. Nanti kerja Bapak Ibu admin itu nanti akan dikontrol dari halaman dashboard ini. Ya. Di sini apa yang sudah Bapak Ibu admin kerjakan, apa yang belum dikerjakan nanti akan tampil di sini, sehingga akan memudahkan Bapak Ibu ketika menemukan error atau menemukan ada kendala nanti ketika proses cetak raport, nanti bisa melihat adakah pekerjaan yang belum dikerjakan atau bagaimana ya. Nanti ini ada fitur yang khusus untuk membantu nanti biar mempermudah kinerja Bapak Ibu. Termasuk juga untuk guru nanti akan ada fitur pekerjaan guru, progres pekerjaan guru yang sudah dilakukan. Nah, sedangkan fitur-fitur yang lainnya hampir sama Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada ngambil data Dapodik ya. Jadi membuat web service, ambil data Dapodik ya. Kemudian membuat data pengguna, nanti data pengguna. Nah, saya ingatkan juga nanti jangan lupa untuk selalu menambahkan data admin. Ini ada data guru, data siswa untuk user nanti yang bisa di-generate otomatis dari sistem. Data referensi ada data sekolah ya. Nanti bisa diedit data kepala sekolah, bisa diedit di sini. Ya. Ada data guru, ya, data siswa, data kelas, pembelajaran dan seterusnya. Ya. Di sini ada juga tambahan, ada data logo, ya, data kop sekolah, ya. Kemudian ada
foto siswa juga, ya, di sini tambahannya foto siswa dan bisa diupload massal juga dengan klik upload massal sesuai dengan panduan. Nah, seluruhnya ini penjelasannya ada di panduan Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu dibuka panduannya. Di sini juga untuk semester ini sudah ada data kokurikuler, ya, data kegiatan kokurikuler, kemudian ada status penilaian, ya, ini. Kemudian ada statistik nilai raport, ya, yang disajikan dalam bentuk grafik, ya, untuk melihat perkembangan nilai raport, ya. Ini juga fitur-fitur tambahan untuk di aplikasi versi yang sekarang. Nah, termasuk juga di sini bisa melihat perkembangan nilai raport, ya, misalnya dari nilai raport untuk anak kelas 12, ini bisa kita cek dari awal sampai akhir perkembangan nilai raportnya kita bisa lihat juga. Ya. Demikian juga deskripsinya juga bisa kita lihat. Ya. Grafik juga ada di sini grafik, ya. Ya, grafik perkembangan nilai. Ya, kita bisa lihat grafik perkembangan nilai untuk setiap siswa. Misalnya kalau kelas 12 yang sudah banyak nilainya, baik untuk siswa tertentu, ya, maupun untuk seluruh siswa, nanti akan direkap ditampilkan di sini. Di sini ada buku induk, ya. Nah, ini untuk buku induk, dari mapping buku induk, nah, kemudian ada transkrip nilai raport, kemudian ada cetak, dan terakhir ada kirim nilai ke Dapodik serta backup restore. Nah, perlu saya sampaikan sekali lagi untuk kirim nilai ke Dapodik, nanti silakan dilakukan pengirimannya. Di sini juga sudah ditampilkan semester berapa yang akan dikirim. Ya, ini bisa dipilih nanti. Artinya kalau kemarin belum sempat ngirim, yang sekarang mau dikirim nilainya, ini pun bisa dilakukan dikirim di semester sekarang. Kemudian backup dan restore, ya. Di sini ada backup, ya. Backupnya bisa backup per semester, bisa backup seluruhnya. Restore data, nanti yang bisa data di restore ini adalah restore dari versi 23.2. Nanti tinggal diupload atau dari hasil backup raport versi 2025. Bahkan di sini ada satu menu lagi khusus bagi pengguna raport SP versi sebelumnya, nanti bisa langsung di restore di sini sehingga bisa migrasi ke aplikasi raport versi Kemdikbud. Nah, itu dari sisi tampilan admin. Sekilas saya coba tampilkan kalau dari sisi guru. Ya. Nah, kalau dari sisi guru, ya, ini guru. Ya. Jadi kalau versi guru, nanti di sini dashboardnya sudah kelihatan juga progres kerja ada yang dilakukan oleh guru, ya. Kemudian nanti input tujuan pembelajaran, ya. Input tujuan pembelajaran. Kemudian ada setelah input tujuan pembelajaran, nanti input nilai, gitu, ya. Nanti input nilai, dalam proses input nilai, ini pun nilai yang diinput hanya nilai akhir saja dengan menceklis TP yang sudah dicapai optimal dan TP yang perlu peningkatan. Ini yang paling optimal dan yang paling perlu peningkatan. Nah, selanjutnya nanti kalau pembina ekskul nanti input nilai ekskul, bagi pembina atau koordinator proyek input nilai kokurikuler, ya. Hampir sama dengan model P5 sebelumnya. Nanti yang diinput adalah sesuai dengan alur perkembangan, misalnya ini. Dan kita bisa juga ditampilkan di sini alur perkembangan sesuai dengan regulasi yang kemarin terbaru. Di sini juga sudah ditampilkan yang cakap itu seperti apa, yang berkembang itu seperti apa, yang mahir itu seperti apa, sesuai dengan dimensi profil lulusan. Ini sudah juga diberikan referensinya di sini sehingga Bapak Ibu guru akan lebih mudah dalam memberikan penilaian. Nah, selanjutnya nanti untuk fitur yang lain hampir sama, ya. Nah, sama dengan yang di admin untuk wali kelas juga. Oke, saya kira itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan di aplikasi Eraport versi 2025 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran. Dan sekali lagi kepada Bapak Ibu nanti di sekolah, mohon jangan lupa untuk selalu memanfaatkan dan membaca panduan yang sudah
diberikan agar implementasi e-raport ini benar-benar sesuai dengan yang diharapkan dan tidak menemukan kendala. Saya kembalikan ke Pak Adi. Ya. Terima kasih Bapak Pasek atas paparannya yang luar biasa lengkap. Banyak fitur-fitur baru ya Pak Pasek yang disediakan oleh Eraport 2025 ini yang dapat membantu operator sekolah dalam membackup atau membuat sebuah penilaian di raport dan pengarsipan raport juga jadi lebih mudah ya dengan fitur sekarang ada eh, transkrip nilai untuk ijazah. Gitu. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman SMA, untuk mengunduh e-raport tadi Pak Pasek sudah memberitahu ada di link sma.kemendikdasmen.go.id/e-raport. Dan di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan Pak Pasek. Ya, yang pertama itu dari Arnando Anggoronggang, SMA Negeri 1 Belang, Sulawesi Utara. Pertanyaannya, sekolah kami baru akan mulai memakai aplikasi e-raport. Nilai siswa kelas 10 mungkin tidak masalah, karena baru kali ini akan diinput ke e-raport. Bagaimana dengan nilai siswa kelas 11 dan 12 semester-semester sebelumnya? Apakah bisa diinput pada tahun pelajaran ini? Silakan Pak Pasek. Ya, baik. Jadi untuk kelas 11 dan 12, kalau untuk input nilai di semester ini, asalkan datanya ada di Dapodik dan tampil di raport setelah diambil dari Dapodik, artinya sudah masuk ke raport, sudah bisa diinput nilainya. Artinya untuk semester ini, baik untuk kelas 10, 11, dan 12 sudah bisa langsung diinput. Nah, mungkin ini saya luruskan, mungkin yang dimaksudkan bagaimana dengan semester-semester sebelumnya untuk yang kelas 11, pada saat itu kelas 10, kelas 12 sekarang, yang kemarin kelas 11 gitu. Nah, ini untuk bisa melakukan ini, ya, itu sekolah harus memastikan, ya, ini sumbernya sekali lagi ini adalah kuncinya ada di Dapodik. Ya. Asalkan datanya ada di Dapodik, bisa ditarik oleh raport, dan setelah muncul di raport dengan login semester itu, otomatis bisa diinput nilainya. Ya. Jadi pastikan dulu yang pertama bahwa data seluruh siswa yang kelas 11 maupun kelas 12 yang sekarang ini, di semester-semester sebelumnya khusus untuk pembelajaran, kemudian data kelas itu benar-benar fake. Dan data ini bisa didapatkan dengan unduh prepare raport. Ya, kalau di semester sebelumnya di Dapodik kan tidak ada data siswa tersebut untuk semester-semester sebelumnya, maka bisa ditambahkan dengan prepare raport. Ya, yang nanti dipasang di Dapodik. Setelah prepare raport dipasang di Dapodik, kemudian di e-raport tinggal login semester sebelumnya, tarik Dapodiknya, maka otomatis data siswa itu tampil sehingga bisa diinput nilai seperti biasa. Jadi intinya seluruh datanya itu sumbernya dari Dapodik, ambil data itu dari Dapodik dan semester berapapun asalkan tersedia datanya di Dapodik itu bisa diinput. Ya, saya kira itu. Untuk pertanyaan kedua dari Nazamuddin Nasution, instansinya SMA 1C Kepayang dari Sumatera Utara. Izin Bapak, kalau masih ada K13 di kelas 12, namun di kelas 10 dan kelas 11 sudah kumer tingkat SMA, apakah e-raport 2025 ini bisa 2 kurikulum? Ya. Ya, jadi seperti dijelaskan di awal dalam perkembangan raport ini bisa mengakomodir 2 kurikulum, baik kurikulum 13 maupun kurikulum Merdeka. Dan otomatis nanti akan akan menyesuaikan, ya, melihat kalau kelasnya K13 maka nanti format importnya juga import K13. Kalau misalnya kurikulum Merdeka, otomatis kurikulum Merdeka. Sistem sudah mendeteksi secara otomatis berdasarkan data yang ada di Dapodik tersebut. Dan bahkan ini juga bukan hanya 2 kurikulum, bahkan di setiap kurikulum ada 2 versi. Versi tahun sekarang, ya, dengan versi semester kemarin itu berbeda. Ya. Kemarin itu udah ada P5, kemudian tidak ada kokurikuler kemarin, dan sekarang ada kokurikuler tidak ada P5. Itu pun bisa.
Kalau login di semester sebelumnya otomatis sesuai dengan format semester sebelumnya, baik untuk K13 maupun untuk kurikulum Merdeka. Sedangkan kalau login semester sekarang akan sesuai dengan format kurikulum Merdeka semester ini, termasuk juga K13 semester ini. Jadi jangan khawatir, semua kurikulum terakomodir dalam satu aplikasi. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Yusuf, SMA Negeri 1 Rantau, Kalimantan Selatan. Apakah proses migrasi data dari Eraport versi sebelumnya ke versi 2025 otomatis atau memerlukan langkah manual? Ya. Nah, kalau untuk migrasinya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, jadi prosesnya itu dengan backup restore. Jadi di aplikasi versi sebelumnya silakan di backup, ya, di backup. Hasil backupnya ini tinggal di restore di aplikasi versi yang sekarang. Ya. Jadi tinggal itu saja, otomatis nanti seluruh data yang sudah diinput di versi sebelumnya akan otomatis masuk ke eh, aplikasi versi terbaru. Lanjut, ada pertanyaan dari Samuel Joko Nursito, SMA Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah. Sekolah kami belum mengaplikasikan Eraport karena belum semua guru mapel tercantum di Dapodik. Nah, bagaimana mengatasi hal ini? Oke. Nah, ini permasalahan yang eh, memang luar biasa terjadi di seluruh Indonesia ya, terkait dengan ternyata eh, banyak sekali kejadian bahwa data gurunya belum masuk ke Dapodik. Padahal secara real dia ngajar dan memberikan penilaian eh, di kelas gitu. Nah, ini intinya sekali lagi, karena ini adalah terintegrasi dengan Dapodik, ya, terintegrasi dengan Dapodik, apapun yang ada di Dapodik itulah yang bisa dikelola oleh raport. Karena sekali lagi semangatnya sekarang itu adalah Dapodik bisa memberikan data yang valid, data yang sesuai dengan kondisi real gitu. Nah, memang sih kita tidak bisa memungkiri berbagai kebijakan yang terjadi di daerah yang melarang untuk beberapa bisa masuk ke Dapodik gitu, nah, dengan berbagai alasan yang ada. Tapi ya, asalkan pembelajaran di Dapodik lengkap, ya, asalkan pembelajaran di Dapodik lengkap, maka di raport itu masih bisa disesuaikan. Artinya, pastikan bahwa di Dapodik itu pembelajarannya ada, entah guru siapa yang ngajar, nanti di e-raport, guru itulah nanti akunnya yang bisa digunakan untuk input nilai. Jadi buka artinya kalau di Dapodik dipasang guru A, walaupun realnya adalah guru B, nanti di raport tinggal dibuatkan akun untuk guru eh, guru yang ngajar tersebut untuk bisa nginput nilai gitu. Artinya bisa berbagilah nanti di secara apa namanya di bawah tangan itu. Intinya seluruh pembelajaran yang ada di Dapodik mohon diisi. Nanti siapa yang tercantum di pembelajaran itu, itulah yang nanti bertugas untuk input nilai. Toh juga nih guru yang ngajar itu tidak tampil di raport, hanya nilainya saja yang tampil gitu. Ya nanti silakan diatur di pengisian data di Dapodik saja. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ferry Budi Cahyadi, SMA Negeri 7 Rejang Lebong, Bengkulu. Apakah aplikasi baru ini sudah bisa memasukkan mapel pilihan baru KKA dan co-kurikuler sesuai struktur kurikulum terbaru? Ya, sudah tadi kan sudah disampaikan juga ya. Nanti terkait dengan kokurikuler, dengan bahkan regulasi yang terbaru pun sampai alur perkembangan itu juga sudah masuk di raport yang 2025 ini. Nah, untuk coding KA itu pengaturannya sekali lagi itu adalah dari di sisi Dapodik. Nanti di Dapodik asalkan pembelajarannya sudah ada di Dapodik, ditarik oleh raport, nanti otomatis di raport tinggal input nilainya. Ya, jadi semuanya bergantung pada data yang sudah terinput di Dapodik. Selanjutnya ada dari Heri Fortume Zebua, SMA Negeri 2 Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana cara mengonlinekan e-raport di web sekolah? Ya, tadi sudah juga saya sampaikan di penjelasan teknis terkait dengan konfigurasi. Nah, kalau raport ini tidak bisa diinstal seperti web sekolah, jadi tidak bisa dipasang di websitenya sekolah, di hostingnya sekolah itu tidak bisa, karena memang di sini adalah berupa installer, installer yang seperti Dapodik ya. Nah,
Artinya nanti ini aplikasi harus diinstal di server sekolah, di server sekolah yang khusus Windows. Ya, seperti halnya Dapodik ini. Nah, kalau ingin online, maka servernya itulah yang di-online-kan. Jadi servernya yang di-online-kan, bukan dipasang di hostingnya sekolah gitu. Apalagi hosting website ini sangat terbatas ya. Ini ada beberapa optimalisasi juga dari sisi PHP, MySQL, PHP, Postgre dan seterusnya yang tidak bisa di custom di web hosting sekolah. Jadi intinya seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak seperti itu, kalau ingin online penuh, ya manfaatkan fasilitasnya sekarang itu ada namanya cloud server. Silakan diinstal di cloud server saja. Nanti otomatis bisa online kan. Mengenai nama domain kan bisa diteruskan IP-nya itu ke domain sekolah gitu. Oke, selanjutnya dari Soleh Solahe, SMA 66 Jakarta, ini dari DKI. E-rapor SMA versi 2025 apakah khusus untuk kelas 10 saja atau semua jenjang kelas 10, 11, 12? Apakah database e-rapor SMA versi 23.2 bisa direstore ke e-rapor versi 2025? Terima kasih. Ya, ini sebenarnya sudah terjawab juga tadi di dalam paparan saya bahwa seluruh eh, hasil backup dari versi 23.2 baik untuk kelas 10, 11, 12 maupun untuk kurikulum Merdeka, kurikulum 13 itu bisa direstore di aplikasi e-rapor yang terbaru. Dan ini berlaku untuk semuanya baik untuk kelas 10, 11 dan 12. Ya, tadi sudah dijelaskan di paparan awal. Oke, selanjutnya dari Agung Hendri, SMA 1 Bantul, Yogyakarta. Apakah sinkron nilai ke Dapodik bisa dilakukan di semester yang berbeda? Semisal nilai semester ganjil disinkron pada semester genap, ataupun saat beda tahun ajaran. Oke, tadi juga sudah disampaikan di paparan saat backup restore. Jadi saat kirim nilai. Jadi nilai itu bisa dikirim kapan saja. Ya. Jadi kalau kemarin belum sempat ngirim nilai, sekarang mau dikirim silahkan. Ya. Tapi ya, ini perlu menjadi catatan yang sangat penting untuk semester sekarang, semester aktif dan satu semester sebelumnya. Dapodik hanya itulah yang ada datanya di Dapodik. Artinya contoh. Jika semester sekarang 2025-2026 ganjil, maka di Dapodik hanya memuat data 2025-2026 ganjil dan 2024-2025 genap. Hanya 2 semester. Nah, kalau mengirim nilai, maka nilai yang bisa dikirim hanya 2 semester ini. Yang semester kemarin dan semester sekarang. Nah, kalau misalnya semester-semester sebelumnya, di raport sudah ada datanya, misalnya di 2003-2004 atau 24-25 semester ganjil, itu sudah ada nilainya di raport, tetapi ingin dikirim ke Dapodik, maka untuk semester-semester 2 semester sebelumnya memerlukan yang namanya prepil raport, ya, agar datanya itu ditemukan di Dapodik. Ya. Karena Dapodik hanya memiliki 2 semester saja. Kalau semester sebelumnya ada di prepil lapor, maka langkahnya download dulu prepil lapor, pasang prepil lapornya di Dapodik. Setelah itu silakan login semester tersebut untuk mengirim nilainya ke Dapodik. Otomatis bisa. Ya. Ini pertanyaan terakhir, Pak, dari Erwin Muriono, SMA Negeri 1 Kroya, Kabupaten Cilacap. Jika pada saat memasukkan prefil e-raport yang kita unduh dari Dapodik Dikdasmen ternyata ada rombel yang terlewat atau tidak masuk. Misalkan ada rombel 10E, tidak ada. Solusinya bagaimana untuk bisa menambahkan rombel tersebut di tab nilai? Apakah download ulang prefil atau bagaimana? Ya. Nah, kalau ini adalah permasalahannya nanti di prepil lapor. Jadi pastikan ya ini adalah kaitannya dengan prepil lapor, itu adalah kaitannya dengan Dapodik, mungkin pada proses downloadnya yang belum sempurna atau memang pada saat itu rombel tersebut memang bermasalah atau terhapus dan lain sebagainya, itu perlu diselidiki dan ini permasalahannya bukan di e-raport tetapi itu adalah permasalahannya di Dapodik. Nanti silakan dikomunikasikan, coba di-download ulang prepilnya dan pastikan kalau prepilnya sudah lengkap, maka nilai yang dari e-raport bisa dikirim.
prosesnya sekali lagi yang perlu saya sampaikan bahwa nilai yang dikirim dari e-rapot ke Dapodik jika data yang di Dapodik itu sesuai dengan data yang termuat di rapot. Oleh karena itu, sekali lagi ini yang sering dipakai oleh trik oleh sekolah yang selalu ingin membuat data Dapodik dummy, mohon jangan lagi dilakukan. Ya, artinya apa yang disinkron itulah yang digunakan untuk raport. Jangan membuat Dapodik dummy sendiri, diubah-ubah di Dapodiknya untuk bisa ditarik raport tetapi tidak disinkron, maka itulah yang akan menimbulkan masalah ketika mau ngirim nilainya ke Dapodik. Jadi sekali lagi ID-nya benar-benar harus sama. Ya. Jadi sekali lagi raport ini adalah tool juga untuk menjaga validitas data yang ada di Dapodik sehingga nanti ke depan data yang nilai yang masuk ke raport ke Dapodik ini akan dipakai sebagai jalur validasi untuk siswa yang berhak untuk mendapatkan ijazah. Gitu. Tak terasa kita sudah sampai pada puncak acara pada webinar kali ini. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kepada teman SMA yang sudah bergabung di kanal YouTube Direktorat SMA, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah disematkan oleh panitia di kolom komentar. Sekali lagi, saya informasikan kalau aplikasi e-raport versi 2025 sudah bisa diunduh di tautan sma.kemendikdasmen.go.id/e-raport. Dengan berakhirnya webinar ini, semoga informasi yang telah disampaikan memberikan wawasan yang bermanfaat dan inspirasi untuk langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan teman SMA semuanya dalam webinar ini. Dan semoga kita semua dapat terus berkolaborasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan adaptif. Dengan demikian, seluruh rangkaian acara telah selesai. Agar kita tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya, jangan lupa untuk update, follow, dan subscribe akun media sosial Direktorat SMA. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan, karena sejatinya kami adalah manusia yang tak pernah luput dari kesalahan. Akhir kata, saya Adi Triantoro, serta segenap panitia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA, maju bersama, hebat semuanya.